Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang model-model mengajar PPKN SD, yaitu model psikodrama, discovery, inquiry, dan karya wisata. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Lufik Latifatul Hanum, yang kedua, Maulida Didik Budiani, yang ketiga, Mega Dwi Susanti, dan yang keempat, Ratna Lestari. Model mengajar PPKN SD yang akan kami bahas yaitu yang pertama psikodrama, yang kedua discovery, yang ketiga inquiry, dan yang keempat karya wisata. Yang pertama yaitu model pembelajaran psikodrama. Psikodrama adalah teknik bermain peran guna upaya pemecahan masalah psikis yang dialami oleh individu dan dituangkan dalam bentuk permainan peran dengan menggunakan metode drama. Teknik ini dikembangkan oleh J.L. Moreno pada tahun 1920-an sampai dengan 1930-an. Moreno mengungkapkan bahwa permainan drama pada psikodrama ini tanpa naskah dan bagian-bagian yang tidak diulang adalah suatu katarsis. Langkah-langkah dari model pembelajaran psikodrama. 1. Persiapan, yaitu yang pertama, pemimpin kelompok memberikan uraian singkat mengenai hakikat dan tujuan psikodrama. Yang kedua, mewawancarai anggota kelompok tentang kejadian-kejadian pada saat ini atau lampau. Yang ketiga, meminta anggota kelompok untuk membentuk kelompok-kelompok kecil dan mendiskusikan kelompok-kelompok yang pernah mereka alami. 2. Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini terdiri dari kegiatan di mana pemain utama dan pemain pembantu memperagakan permainannya. Dengan bantuan pemimpin kelompok dan anggota kelompok lain, pemeran utama memperagakan masalahnya. Yang pertama, protagonis dan peran pembantu memainkan peranannya dalam psikodrama. Yang kedua, lama pelaksanaan tergantung pada penilaian pemimpin kelompok terhadap tingkat keterlibatan emosional protagonis dan pemain lainnya. 3. Diskusi, yaitu yang pertama, pemimpin kelompok meminta para anggota kelompok untuk memberikan tanggapan dan brainstorm terhadap permainan pemeran protagonis. Yang kedua, pemimpin kelompok memimpin diskusi dan mendorong sebanyak mungkin anggota kelompok memberikan balikannya. Yang ketiga, pemimpin kelompok menetralisir balikan yang bersifat menyerang atau menjatuhkan protagonis. Keuntungan dari model pembelajaran psikodrama. Yang pertama, mengembangkan kreativitas siswa. Yang kedua, dapat memupuk kerjasama antar siswa. Yang ketiga, dapat menumbuhkan bakat siswa dalam seni drama. Yang keempat, siswa dapat lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Yang kelima, dapat memupuk keberanian berpendapat di depan kelas. Dan yang terakhir, melatih siswa untuk menganalisa masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. Model pembelajaran yang kedua yaitu discovery. Model pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu, tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Ahli psikologi dan pengusung teori belajar kognitif yaitu Jerome Bruner adalah orang yang pertama kali menjelaskan prinsip-prinsip belajar penemuan atau discovery learning. Ia menjelaskan bagaimana seorang pembelajar membangun pengetahuan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman awal. Hampir serupa, para ahli teori belajar kognitif yang lain juga sangat menyarankan penggunaan discovery learning karena dapat memacu pembelajar menjadi aktif dalam berpartisipasi pada kegiatan atau proses pembelajaran. Langkah-langkah dari model pembelajaran discovery. Yang pertama, pemberian rangsangan. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi. Keuntungan dari model pembelajaran discovery. Yang pertama, dalam aktivitas belajar, siswa akan aktif. Yang kedua, dengan model discovery learning, siswa akan menguasai pelajaran secara mendalam. Yang ketiga, dengan memahami dan menemukan secara mandiri akan memicu rasa puas.
Yang keempat, siswa yang mendapatkan ilmu pengetahuan dengan discovery learning akan lebih sanggup membagi pengetahuannya di berbagai aspek. Dan yang kelima, dengan metode discovery learning, siswa akan terlatih untuk bisa belajar secara mandiri. Model pembelajaran yang ketiga yaitu inquiry. Model inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Model inquiry merupakan salah satu model pembelajaran yang menitikberatkan kepada aktivitas siswa dalam proses belajar. Pembelajaran dengan model inquiry pertama kali dikembangkan oleh Richard Stallman tahun 1962. Ia menginginkan agar siswa bertanya mengapa suatu peristiwa terjadi. Kemudian, ia mengajarkan pada siswa mengenai prosedur dan menggunakan organisasi pengetahuan dan prinsip-prinsip umum. Siswa melakukan kegiatan, mengumpulkan dan menganalisa data, sampai akhirnya siswa menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry. Tahap pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran. Sebelum guru mengemukakan masalah yang akan dikerjakan, siswa terlebih dahulu guru menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan model pembelajaran inquiry tanpa memberi informasi tentang teori yang akan dipelajari dan apresiasi. Selanjutnya, guru membagikan sebuah LKS yang di dalamnya terdapat bacaan. Mereka diberi waktu beberapa menit untuk memahami bacaan tersebut. Tahap yang kedua, mengajukan permasalahan. Pada tahap ini, guru mengajukan permasalahan atau teka-teki yang dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk menemukan pendapatnya. Permasalahan tersebut berupa tugas atau pertanyaan. Tahap yang ketiga yaitu siswa menetapkan hipotesis dan melakukan proses penyelidikan. Ini dapat memunculkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, siswa secara spontan melakukan penyelidikan atau penjelajahan tentang informasi atau data untuk menguji hipotesis yang ditetapkan, baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya, siswa menarik kesimpulan. Dan kemungkinan yang kedua yaitu siswa tidak banyak berusaha mencari informasi untuk membuktikan hipotesis. Disinilah guru membantu siswa, mendorong melakukan kegiatan belajar untuk mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan oleh guru. Tahap keempat yaitu presentasi hasil penyelidikan oleh siswa. Siswa mengidentifikasi beberapa kemungkinan jawaban atau menarik kesimpulan. Selanjutnya, guru mengumpulkan hasil penyelidikan atau eksperimen. Agar seluruh siswa yang ada dalam kelas terlibat untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka setiap siswa mendapat giliran untuk memberikan alasan atau hasil pekerjaannya. Dengan demikian, siswa diarahkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Tahap yang kelima yaitu penarikan kesimpulan bersama. Pada tahap ini, guru mengajak dan membimbing siswa untuk merumuskan dan menemukan sendiri teori berdasarkan fakta-fakta yang mereka temukan dari hasil tanya jawab di dalam kelas. Selanjutnya, guru memberi komentar dan penjelasan tentang hasil temuan mereka dan menjelaskan kembali teori atau konsep yang telah ditemukan. Keuntungan dari model pembelajaran inquiry. Yang pertama, pembelajaran inquiry sangat berfaedah karena model pembelajaran ini mengharuskan faktor psikomotor, afektif, dan kognitif dapat tumbuh secara proporsional. Yang kedua, model inquiry bisa membuka kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan cara dan sistem belajar mereka sendiri. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry diciptakan untuk manusia modern karena pengembangan psikologi anak dianggap sebagai sarana belajar yang baik untuk perubahan perilaku berdasar pada pengalaman. Yang keempat, siswa yang mempunyai prestasi bagus akan terfasilitasi dengan baik dengan model pembelajaran inquiry. Begitupun dengan siswa yang memiliki kemampuan biasa saja, mereka juga terfasilitasi dengan baik. Model pembelajaran yang keempat yaitu karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa siswa langsung pada objek yang akan dipelajari. Dan objek itu terdapat di luar kelas.
Pada prinsipnya, pakar psikologi sependapat bahwa pengalaman anak pada usia dini membawa akibat pada masa kehidupan yang akan datang. Bahkan seorang ahli psikolog perkembangan, Elizabeth B. Hurlock, menyatakan bahwa kenakalan remaja bukanlah fenomena baru di masa remaja, melainkan suatu lanjutan dari pola perilaku asosiasi yang mulai pada masa kanak-kanak. Semenjak usia 2-3 tahun, ada kemungkinan mengenali anak yang kelak menjadi remaja nakal. Dengan demikian, metode mengajar harus digunakan dan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Salah satu di antaranya yaitu metode karya wisata. Kemudian, langkah-langkah dari pembelajaran karya wisata. 1. Persiapan. Dalam merencanakan tujuan karya wisata, guru perlu menetapkan tujuan pembelajaran dengan jelas, mempertimbangkan pemilihan teknik, menghubungi pemimpin objek yang akan dikunjungi untuk merundingkan segala sesuatunya, penyusunan rencana yang masak, membagi tugas-tugas, mempersiapkan sarana, pembagian siswa dalam kelompok, serta mengirim utusan. 2. Perencanaan. Yang pertama, dibentuk panitia secara lengkap, termasuk ketua tiap kelompok atau seksi. Yang kedua, menentukan metode mengumpulkan data, mungkin berwujud wawancara, pengamatan langsung, ataupun dokumentasi. Yang ketiga, penyusunan acara selama karya wisata berlangsung. Kepada para siswa harus ditanamkan disiplin dalam menaati jadwal yang telah direncanakan, sehingga pelaksanaan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Yang keempat, mengurus perizinan. Ini dapat berupa perizinan kepada orang tua siswa. Yang kelima, menentukan biaya, penginapan, konsumsi, serta peralatan yang diperlukan. 3. Pelaksanaan. Siswa melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam rencana kunjungan, sedangkan guru mengawasi dan membimbing. Bila perlu, menegur sekiranya ada siswa yang kurang menaati tata tertib sesuai acara. Pemimpin rombongan mengatur segalanya dibantu petugas-petugas lain, memenuhi tata tertib yang telah ditentukan bersama, mengawasi petugas-petugas pada setiap seksi, demikian pula tugas-tugas kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya, serta memberi petunjuk bila perlu. 4. Pembuatan laporan akhir karya wisata. Pada waktu itu, siswa mengadakan diskusi mengenai segala hal hasil karya wisata, menyusun laporan atau paper, membuat kesimpulan yang diperoleh, menindaklanjuti hasil kegiatan karya wisata seperti membuat grafik, gambar, model-model, diagram, serta alat-alat lain, dan sebagainya. Hasil yang diperoleh dan dalam kegiatan karya wisata ditulis dalam bentuk laporan yang formatnya telah disepakati bersama. 5. Penilaian karya wisata. Penilaian karya wisata sebagai kegiatan puncak agar anak memperoleh pemahaman yang utuh, misalnya tentang bunga, yaitu berupa banyak pengenalan warna, bentuk, dan ukuran bunga yang dapat diperoleh anak. Adakah kesesuaian antara tuntutan pendidik dan hasil belajar yang diperoleh anak? Bila ada kesesuaian tuntutan dan hasil belajar yang diperoleh anak, maka dapat dikatakan kegiatan karya wisata berhasil. Selanjutnya adalah keuntungan model pembelajaran karya wisata. Yang pertama, peserta didik dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para petugas pada objek karya wisata itu, serta memahami dan menghayati langsung apa pekerjaan mereka. Yang kedua, peserta didik dapat melihat berbagai kegiatan para petugas secara individu maupun secara kelompok dan dihayati secara langsung, yang akan memperdalam dan memperluas pengalaman mereka. Yang ketiga, dalam kesempatan ini, peserta didik dapat bertanya jawab, menemukan sumber informasi yang pertama untuk memecahkan segala persoalan yang dihadapi, sehingga mungkin mereka menemukan titik kebenaran teorinya atau mencoba membuktikan teorinya ke dalam praktek. Yang keempat, verbalisme dapat dihindarkan. Yang kelima, membangkitkan gairah belajar dengan pengubahan metode belajar. Yang keenam, dengan objek yang ditinjau itu, peserta didik dapat memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi, yang tidak terpisah-pisah dan terpadu.
Yang ketujuh, para peserta didik belajar sebagaimana cara-cara melakukan observasi dan membuat laporan yang baik dan benar. Yang kedelapan, para peserta didik belajar melakukan observasi secara cermat. Yang kesembilan, karya wisata mempunyai prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam proses belajar mengajar. Yang ke-10, membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat. Dan yang terakhir, pengajaran dengan metode karya wisata dapat lebih merangsang kreativitas siswa. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.